record ya, saya record untuk yang bagian kedua gitu ya. Udah, kita mulai ya. Sekarang saya share screen dulu. Nah, kita tadi sudah sampai ke ini ya, logika biner. Ini sudah ya. Sudah tadi sampai ke sistem bilangan ya. Belum itu, Pak. Logika biner belum, Pak, masih, Pak. Oh, benar ya, masih. Tadi setelahnya digital sama analog masih, Pak. Oh iya benar. Berarti sekarang kita lanjutkan ke logika biner ya. Jadi tadi digital dan analog. Kalau analog itu continuous ya, kalau digital itu discrete atau terputus-putus. Kita sudah mengerti. Sekarang kita ke logika biner. Nah, apa yang dimaksud logika biner? Nah, biner B itu artinya dua. Biner itu artinya logika kita mempunyai dua karakteristik yang berbeda, cuma dua karakteristiknya. Dua karakteristik tadi nanti kita beri simbol ini ya. Kita beri simbol ini ya, lihat gestur saya ya, 0 dan 1. Nah, karakteristik yang dua tadi kita beri simbol 0 dan 1, di mana 0 itu artinya off, ya. 1 artinya on, atau nanti 0 itu salah, 1 itu benar. Jadi bisa, kalau pakai matematika nanti itu biasanya dipakai benar dan salah. Ya. Benar itu 1, salah itu 0. Kalau orang kimia biasa nanti makainya hot, panas, dan dingin ya. Panas itu 1, dingin itu 0 gitu ya. Ada orang nanti kalau kita pakai ilmu listrik itu biasanya kalau tegangan ya, tegangan 10 volt. Kalau on 10 volt, kalau off 0 volt ya, maka pada saat on itu disebut high gitu ya, atau on sedang on, kalau low itu berarti sedang off ya. Jadi pengertian on off, high low ya, panas dingin, benar salah, atau kalau bahasa Indonesianya buka tutup, buka artinya off, tutup artinya on gitu ya. Itu sama saja. Nah, itulah yang dimaksud logika biner. Jadi logika itu cuma dua ya. Jadi nanti kalau kita memprogram alat atau memerintahkan alat, yang dikenal oleh alat itu cuma dua. Perintah on atau perintah off ya. Saya beri contoh misalkan begini. Kalau saya punya mesin listrik ya, mesin listrik 1500 RPM misalkan gitu ya. Ini ada mesin listrik 1500 RPM. Kalau saya beri sumber listrik, saya on saklarnya, saya on begitu ya, maka motor listrik tadi akan berputar 1500 RPM. Nanti kalau saklarnya saya off, berarti ada perintah off, maka dia akan berhenti. Terus sekarang kita coba begini. Nah, kalau mesin listrik tadi ya, yang dimengerti hanya dua itu tadi, diminta on atau diminta off. Misalkan sekarang kita on mesin listrik, saya on ya, terus saya tambahi pesan. Saya tambahi pesan ini, kalau muter pelan-pelan ya mesin listriknya nggak bisa itu, yang tahunya dia kalau kita on ya muter. Kalau RPM-nya 1500 ya 1500, nggak bisa dia disuruh pelan-pelan, nggak bisa gitu ya. Disuruh hati-hati juga nggak bisa. Karena yang dia mengerti hanya karakteristiknya cuma dua, yaitu on atau off. Ngerti ya di situ ya. Jadi kira-kira logika biner itu seperti itu. Jadi yang dimengerti oleh alat itu cuma disuruh on atau disuruh off. Nanti kalau disuruh hati-hati, disuruh apa, pelan-pelan nggak bisa ya. Ya itu kerjanya. Jadi nanti kalau rangkaian digital frekuensinya megahertz ya, 1 detik dia berjalan sebanyak on off-nya sebanyak 1 juta kali. Ya, itu kalau megahertz. Terus kalau kita tambah pesan pelan-pelannya ya enggak bisa. Kalau frekuensinya megahertz ya 1 detik dia melangkah 1 juta kali. Nanti kalau frekuensinya 1 kilohertz ya 1 detik 1000 kali gitu ya. Nah, itulah kira-kira logika biner itu seperti itu ya. Bisa ya. Sekarang kalau sudah
logika biner itu seperti itu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, karena pada digital itu menggunakan logika biner, gitu ya. Maka kita harus tahu, oh logika biner itu apa ya biner itu ya. Nah, karena nanti kalau namanya rangkaian digital itu kan juga bisa kita memprogram kalkulator yang hitung-hitungan gitu ya. Maka kita harus tahu biner itu kalau cara ngitungnya bagaimana dan seterusnya, maka kita harus belajar sistem bilangan ya. Sistem bilangan ya. Kita lihat sekarang. Kalau kita belajar sistem bilangan, itu yang kita pelajari nanti ini ya. Jadi mungkin saya langsung ke sini dulu. Sistem bilangan itu secara internasional ya. Itu ternyata punya empat macam bilangan. Yang pertama adalah bilangan biner. Bilangan biner inilah yang memiliki, biner itu artinya dua, memiliki dua komponen. Terus bilangan oktal nanti. Bilangan oktal itu oktav itu artinya 8, jadi bilangan oktal itu nanti basis bilangannya 8 ya. Kayaknya Mas Bisa ya. Terus saya lanjutkan, kalau bilangan desimal adalah bilangan dengan basis bilangannya 10. Kalau bilangan heksadesimal, heksa itu 6, desimal 10 berarti bilangan dengan basis 16. Jadi lebih jelasnya mungkin saya pakai ini ya. Nah, pakai tabel ini ya. Jadi nanti kalau bilangannya biner itu artinya berbasis 2. Bilangan yang berbasis 2 itu pengertiannya apa? Pengertiannya bilangan berbasis 2, komponen yang kita gunakan itu cuma 2. Ya, komponen yang kita gunakan cuma 2, yaitu 0 dan 1. Jadi angkanya cuma 0 dan 1. Nah, itulah yang kita sebut dengan biner, bilangan berbasis 2, berarti komponennya cuma 2, 0 dan 1. Jadi ingat ya, biner itu tidak mengenal angka 2, tidak mengenal angka 3, dan seterusnya. Yang dia kenal hanya 0 dan 1 tadi. Ya, jelas ya? Sekarang nanti kalau kita jenis bilangannya adalah bilangan oktal, berarti bilangan berbasis 8. Apa artinya bilangan berbasis 8? Komponen yang digunakan pada bilangan itu hanya ada 8 buah. 8 buah itu adalah ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 0 sampai 7 itulah komponen bilangan yang dimiliki oleh bilangan oktal. Jadi ingat, bilangan oktal itu tidak memiliki angka 8, tidak memiliki angka 9 ya. Yang dia miliki angka itu hanya 0 sampai 7 saja. Ya. Jelas sampai di situ ya. Itu adalah basis bilangan. Sekarang saya jelaskan lagi. Kalau jenis bilangannya adalah jenis bilangan desimal, artinya berbasis 10. Nah, bilangan desimal inilah yang oleh orang-orang itu dikatakan bahasa manusia karena dipakai untuk antar manusia ya secara internasional. Jadi kalau kita membicarakan angka itu ya berbasis 10 atau bilangan desimal. Berbasis 10 artinya apa? Komponen yang digunakan adalah ada 10 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama 9. Ini ada 10 buah ya. Nah itulah yang disebut bilangan desimal. Jadi angkanya 0 sampai 9. Berarti berbasis 10. Ya. Terus satu lagi, kalau jenis bilangannya adalah bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu artinya berbasis 16. Maka komponennya yang dipakai itu ada 16 buah. 16 buah semuanya 1 digit. Ya. Jadi contohnya gini, kalau biner, angka yang dipakai 1 digitnya adalah 0 dan 1.
Kalau bilangan oktal, angka satu digitnya adalah 0 sampai 7. Untuk desimal, berbasis 10 ya, angka satu digitnya 0 sampai 9. Nah, setelah 9, Pak, sudah 2 digit, 10 gitu ya. 11 dan seterusnya. Oh, berarti satu digitnya ada 10 kalau desimal. Kalau oktal ada 8, kalau biner ada 2. Kalau heksadesimal, satu digitnya itu ada 16. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus A. A itu berarti mewakili apa? Bilangan satu digit. Untuk heksadesimal A itu nilainya sama dengan 10 kalau desimal. Berarti ya, A itu sama dengan 10. Desimal 10, tapi kalau heksadesimal namanya A. Ini huruf ini mewakili angka ya. Jadi yang dipakai A itu mewakili angka 10, B itu nilainya 11. Tapi satu digit ya. A itu 10, kalau desimal ke 10 kan sudah 10, 2 digit ya. Tapi untuk heksa 10 itu masih satu digit, yaitu namanya A. A itu pengertiannya adalah 10 nilainya, tapi satu digit. B 11, C 12, D 13, E 14, F itu 15. Tapi ingat, 0 sampai F itu adalah satu digit untuk bilangan heksadesimal. Jadi nanti kalau orang nyebut bilangan heksadesimal, misalkan F, oh F itu artinya 15. Tapi dia nulisnya masih satu huruf, F saja. Tapi artinya 15 atau nilainya 15. Sudah jelas sampai di sini? Mungkin ada yang ditanyakan sampai ke basis bilangan dulu. Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, sekarang saya mau menjelaskan sistem bilangan. Nah, kalau basis bilangannya ada 4 ya, biner, oktal, desimal, sama heksa. Nanti biner, oktal, sama heksadesimal itu nanti disebut bahasa lain. Jadi orang ada yang nyebutnya bahasa lain. Ada orang nyebutnya bahasa alat, ya enggak apa-apa. Ada orang nyebutnya bahasa mesin. Ada orang nyebutnya bahasa mesin, bahasa alat, bahasa lain gitu ya. Pokoknya tidak kita pakai sehari-hari. Nah, sedangkan bilangan desimal disebut pakai bahasa manusia. Karena yang kita harus bisa adalah yang kita pakai sehari-hari adalah desimal. Ngerti ya? Di situ. Nah, kapan kita perlu biner, oktal, sama heksa? Ya kalau kita mau belajar digital gitu ya. Karena yang memerlukan ini adalah digital. Ya, jadi nanti makanya bilangan biner, oktal, sama heksa itu sebagai ya, ilmu dasar untuk belajar digital. Sudah, sekarang saya jelaskan sistem bilangannya. Untuk keempat jenis bilangan, yaitu biner, oktal, desimal, maupun heksa, itu sistem bilangannya sama. Ya, sistem bilangannya sama. Maka saya jelaskan sekarang sistem bilangannya. Pengertian sistem bilangan, ya, karena yang kita sudah mengerti adalah desimal, maka saya menjelaskan sistem bilangan dengan contoh bilangan desimal dulu. Sekarang sistem bilangan untuk desimal ya. Ingat, desimal itu mempunyai komponen 10 buah atau berbasis 10 ya. Yaitu angka 0 sampai 9 seperti yang saya jelaskan tadi, angka 0 sampai 9. Jadi jika kita menulis angka 0 sampai 9 urut ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 9, maka bilangan itu disebut satu digit. Jadi satu digitnya ada 10 komponen, yaitu 0 sampai 9. Kalau 9 ditambah 1 kan jadi 10. Nah, 10 itu sudah 2 digit. Ya, 1 0 itu sudah 2 digit. 11, Pak, ya 2 digit.
12, 13 sampai 19 sampai 20. Oh, itu masih 2 digit, Pak. Nanti sampai berapa 2 digitnya desimal? Sampai 99. Setelah 99 berapa? 100. Oh, berarti 100 itu sudah 3 digit gitu ya, dan seterusnya. Maka pengertiannya, kalau komponennya ada 10, berarti angka 0 sampai 9 itu adalah 1 digit. Lebih besar dari 9. Nah, angka 10 itu berarti sudah 2 digit dan seterusnya. Ngerti ya? Sudah, sekarang kita coba contoh ini. Mungkin saya jelaskan dengan contoh mungkin lebih enak. Kalau kita punya sebuah bilangan ya, desimal ini ya, cara desimal. Saya punya bilangan desimal 7392. Maka saya menyebutnya 7.392. Ngerti ya? Dan sudah terbiasa nyebutnya. Berapa? 7.392. Atau orang nyebutnya 7392. Orang nyebutnya 7.392. Itu artinya apa? Nilai 7.000 itu artinya 7 ribuan. 300-an, 90-an, 21-an. Mengerti ya? Jadi nilainya itu tidak sama. Jadi kalau nanti saya nyebut 2 itu mewakili berapa? 2 satuan, ya 2. Kalau 9 itu mewakili angka berapa? 90-an. Jadi mewakili angka 9 kali 10. Artinya mewakili angka 90 gitu ya. 3 di sini mewakili apa? Mewakili 300-an, artinya 3 di sini artinya bukan 3 biasa tapi 300-an. Jadi mewakili 300 begitu ya. Lah 7 di sini mewakili apa? 7 ribuan, artinya mewakili angka 7.000 di sini. Nah, sehingga kita nyebutnya 7.392. Nah, gitu ya. Nah, itu kok bisa begitu, Pak? Sistem bilangannya bagaimana? Nah, sistem bilangannya itu ternyata begini. Ya, sistem bilangannya itu ini ya. Jadi nanti secara umum posisi koefisien yang dituliskan angka tadi itu ternyata lengkapnya begini. Kalau ada angka itu kan tidak harus bulat ya kan, ada yang bulat, ada pecahnya mesti gitu ya. Nanti kalau angkanya bulat ya, seperti 7392 kita harus tahu bahwa 2 itu adalah satuannya. Nah, jadi nanti begitu ya. Jadi nanti kita lihat di sini. Angka satuan itu nanti dinamakan koefisiennya adalah A0. Ya. Terus kalau maju ke sana A1. Maju ke sana A2, maju ke sana A3. Kalau setelah koma, nah, jadi pecahannya ini ya, ke sana pecahan, itu nanti koefisiennya disebut A1, A-1, terus A-2, A-3. Artinya apa, Pak? Nah, artinya begini. Kalau saya nulis 7392, berarti satuan saya kan 2 ya. 2 itu satuan. Maka 2 itu adalah nanti koefisiennya adalah A pangkat 0. Jadi 2 itu nanti harus saya kalikan A pangkat 0. A itu adalah basis bilangannya. Pangkat 0. Oh, berarti 2 itu harus saya kalikan 2 kalikan 10 pangkat 0. Loh, kenapa kok 10, Pak? Loh, basis bilangannya kalau desimal kan 10. Oh, berarti 2 itu mewakili 2 dikalikan 10 pangkat 0. Ya, ngerti ya? Nah, 9 kan maju ke depan ya. 9 itu harus saya kalikan A1. Oh, artinya harus saya kalikan 10 pangkat 1. Oh, jadi nanti angka 9 itu nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat 1, 10 ya. Jadi, oh dia mewakili 90. Makanya nanti disebut 90-an gitu ya. Terus berikutnya ke angka yang ke depannya lagi 3, itu harus saya kalikan 10 pangkat 2. Oh, berarti 3 kalikan 10 pangkat 2. Makanya 3 ratusan, 10 pangkat 2 itu kan 100 ya. Oh, berarti 3 itu nanti artinya 300 ya. Nah, gitu ya. Sekarang maju lagi ke 7.
Oh, 7 itu harus saya kalikan 10 pangkat 3. Jadi nanti urut ya, dari satuan itu harus 10 pangkat 0, maju ke depannya 10 pangkat 1, maju lagi 10 pangkat 2, maju lagi 10 pangkat 3. Itu adalah pengali dari masing-masing bilangannya tadi. Oh, berarti ya 7392 itu artinya apa? 7.000 ditambah 300 ditambah 90 ditambah 2. Jelas sampai di sini? Jadi pengertian sistem bilangan itu urut-urutannya seperti ini tadi. Jadi yang satuan itu harus dikalikan A pangkat 0. Yang depannya jadi dikalikan A pangkat 1, berikutnya dikalikan A pangkat 2, berikutnya dikalikan A pangkat 3. Nah, kalau digit saya banyak, Pak, ya enggak apa-apa. Nanti dikalikan 10 pangkat A pangkat 4, A pangkat 5, A pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, dan seterusnya. Nah, kalau angka saya ada komanya, Pak, ya, komanya nanti bilangan pertama di koma itu harus dikalikan 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Ya, ngerti ya sampai di sini ya. Jadi itu tadi Paham, adalah Pak. sistem bilangan untuk desimal. Dah, jelas ya sampai sini ya. Nah, Jelas, Pak. sekarang begini. Bagaimana sistem bilangan itu untuk biner, untuk oktal, sama untuk heksa? Ini sudah saya buatkan singkatan ya, maka saya share dulu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah singkatan saya untuk menjelaskan sistem bilangan pada Anda. Yang harus diingat pada sistem bilangan adalah ini. Jenis bilangan atau basis bilangan sama komponennya. Jadi kita harus ingat lagi biner berbasis 2. Oktal 8, desimal 10, heksadesimal 16. Sudah saya jelaskan tadi, biner komponennya cuma 2. Oktal 8, desimal 10, heksa 16. Ya. Sudah, sekarang saya jelaskan sistem bilangan. Sistem bilangan itu, ya, ini ya, secara umum posisi koefisiennya ditulis sebagai berikut. Ini tadi ya, jadi yang tadi itu saya singkatkan di sini. Berarti nanti kalau satuan itu koefisiennya dinamakan A0. Ya, A0, ini satuan harus A0. Kedepannya angkanya nanti harus diberi nama A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Kalau setelah melewati koma, berarti pecahan ya, itu nanti koefisien disebut A-1, A-2, A-3. Nah, A itu apa? A itu adalah basis bilangannya. Basis bilangannya ya. Loh, kenapa Pak? Kok A0 itu harus dikalikan basis bilangan pangkat 0? Karena A itu, kalau A itu saya anggap bilangan ya, semua bilangan itu kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Itu definisi dari matematika ya, atau kalau dulu itu namanya aljabar, kalau sekarang namanya matematika itu. Jadi semua bilangan kalau saya pangkatkan 0 itu sama dengan 1. Kecuali 0 pangkat 0 itu tidak didefinisikan. Ngerti ya? Artinya apa, Pak? Ya, nanti kalau namanya semua bilangan, bilangan itu ada bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Kecuali 0. Jadi kalau ada orang nanya, 0 pangkat 0 itu berapa? Tidak didefinisikan. Nah, tidak didefinisikan berarti kita nggak boleh jawab berapa, nggak ada. Memang nggak didefinisikan gitu ya. Didefinisikan di matematika itu adalah semua bilangan selain 0. Nah, contohnya begini. A pangkat 0 sama dengan 1, A itu saya ganti 1. 1 pangkat 0 berapa? 1. 2 pangkat 0, ya 1. 3 pangkat 0, 1. 8 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. 16 pangkat 0, ya 1. 1000 pangkat 0, ya 1. 1 juta pangkat 0, ya 1. Gitu ya. Itu adalah bilangan positif. Nah, kalau bilangan positifnya pecahan, Mbak, misalkan ya,
setengah. Setengah itu berarti 0,5 dipangkatkan 0. Berapa? Ya 1. Gitu ya. Seperempat, Pak. 0,25 dipangkatkan 0. Ya 1. Gitu ya. Sekarang bilangan negatif. Min 1, Pak, saya pangkatkan 0. Ya 1. Min 2, ya 1 dipangkatkan 0. Min 100, Pak, pangkat 0. Ya 1. Satunya positif Pak ya, kalau min. Ya sama 1. 1 itu ya 1 positif mestinya. Iya, ya 1 Oh pokoknya. gitu Pak. Jelas ya? Kecuali 0 pangkat 0 tidak didefinisikan. Ya, jelas ya? Nah, karena angka itu kalau saya ganti 2 pangkat 0 itu ya 1, 8 pangkat 0 ya 1, 10 pangkat 0 ya 1, 16 pangkat 0 juga 1, maka pada sistem bilangan itu, nah, pada sistem bilangan ingat ya, satuan itu nanti harus dikalikan basis bilangan pangkat 0. Ngerti ya? Sudah paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Sudah, sekarang kita beri contoh-contohnya supaya lebih paham. Nah, contohnya sekarang saya punya bilangan desimal. Ya. Bilangan desimal itu basisnya 10. Seperti yang kita pelajari sehari-hari ini ya. Saya punya angka desimal itu, kalau desimal saya boleh nyebutnya 3709,651. Ya, saya boleh nyebutnya 3700, kenapa? Oh, dia desimal, Pak ya. Nah, artinya 3709,651 itu apa? Saya tulis di sini. 3709,651. Oh, berarti saya tahu ya, satuannya mesti angka 9 ini kan ya, satuannya. Maka nilainya 3709,651 itu nilainya bagaimana? 9 itu harus saya kalikan basis bilangan pangkat 0. Oh, kalau saya bicara desimal berarti 10 pangkat 0 ya. Jadi 9 nanti harus saya kalikan 10 pangkat 0. Maju 1 ke depan. Angka 0 itu nanti harus saya kalikan 10 pangkat 1. Maju lagi ke angka 7. Berarti harus saya kalikan 10 pangkat 2. Maju lagi ke angka 3. Harus saya kalikan 10 pangkat 3. Jelas? Itu untuk bulatnya ya, ke sana makin naik. Lupa kalau angka saya banyak Pak digitnya, mungkin masih banyak di sana, ya nggak apa-apa, nanti dikalikan 10 pangkat 4, 10 pangkat 5, 10 pangkat 6, 10 pangkat 7, begitu ya, dan seterusnya. Nah sekarang kalau setelah koma, ini berarti satuan, koma berarti kan pecahan ya. Nah kalau pecahan bagaimana? Misalkan koma 651, oh berarti 6 itu harus saya kalikan. Nah setelah 10 pangkat 0, di sini 10 pangkat min 1. Nanti maju lagi 10 pangkat min 2. Maju lagi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min itu artinya apa? Nah, kita yang harus ingat itu gini. 10 pangkat min 1 artinya seper. Ya, pangkat min itu artinya seper. Jadi seper 10 pangkat 1. Oh, berarti 6 dikalikan seper 10. Berarti akhirnya nanti jadi 6 per 10 ya. 5 saya kalikan 10 pangkat min 2, artinya 5 per 10 pangkat 2 atau 100. Oh, berarti 5 per 100. 1 di sini saya kalikan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 artinya apa? 1 dikalikan seper 1000. Nah, gitu ya. Jadi 1 kalikan seper 1000. Nah, jadinya ini. Nah, nanti jadi kalau ditanya, oh 9 ini mewakili apa? 9 satuan. 0 mewakili apa? 0 puluhan. Jadi nanti harganya berapa 9? 9 kali 1, Pak. Ya 9. 0 di sini harganya berapa ya? Tetap 0. Jadi nanti kalau ada angka 0 itu ya, meskipun dia kedudukannya di puluhan ya tetap 0. Gitu ya. Di ratusan ya tetap 0 kalau angka 0 ya. Kalau angka 7 di sini, Pak, itu artinya mewakili 7 kali 10 pangkat 2. Artinya mewakili angka 700. Makanya orang nyebutnya nanti ratusan ini. 3 di sini mewakili angka berapa, Pak? 3 kali 10 pangkat 3 atau 1000. 3 kali 1000 ya 3000. Maka 3709,651 itu artinya apa?
3.000 ditambah 700 ditambah 0 ditambah 9 ditambah 6/10 atau 0,6 ditambah 5/100 atau 0,05 ditambah 1/1000 atau 0,001. Nah ini kalau saya jumlah semua, jumlahnya berapa? 3.709,651. Nah ini adalah nilainya. Nah maka nilai dari suatu bilangan itu dinyatakan dengan bilangan desimal. Jadi kalau 3.709,651 desimal, nilainya berapa? Ya sama, 3.709,651. Karena nilainya atau besarnya itu dinyatakan dalam desimal. Ngerti ya? Kayak gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan sistem bilangan itu. Yang kita tidak boleh keliru adalah, ingat, pengalinya itu diawali dari satuan. Satuan itu harus dikalikan basis bilangan pangkat 0. Ya. Mungkin sampai di sini ngerti ya? Kertas, Pak. Nah, sekarang kita coba. Kalau contoh untuk bilangan biner. Nah, ingat ya, kalau bilangan biner kita harus selalu ingat ke sini. Ya. Oh, bilangan biner itu berbasis 2, Pak. Komponennya 0 sama 1 saja. Nah, kita sekarang ngomong bilangan biner berbasis 2. Maka angka yang saya tulis di sini harus angka 0 dan 1 saja. Nggak boleh terus di sini nulis 2, nggak ada. Dia nggak mengenal angka 2 ya. Yang dia kenal angkanya cuma 2, yaitu 0 dan 1. Maka saya kalau nulis bilangan biner 1101,101 biner gitu ya. Jadi nanti begini. Kalau kita menulis bilangan lain atau bilangan alat itu tadi harus dikurung ya, diberi kode. Kalau biner diberi kode 2 di sini ya, di depannya ini diberi kode 2 ini, artinya bilangan biner. Nanti kalau saya nulis bilangan oktal, misalkan angkanya, kalau oktal berapa? 0 sampai 7 ya. Misalkan saya punya bilangan oktal 3740,165. Ini bilangan oktal, Pak. Maka bilangannya harus saya kurung, saya kasih kode 8 di sininya. Oh, berarti ini menunjukkan bilangan oktal. Nanti kalau saya nulis bilangan heksadesimal, Pak, nah, itu berbasis 16. Angkanya berapa yang boleh? 0, 1 sampai 9, A, B, C, D, E, F. Maka nanti kalau saya nulis angka 19A4,10F, harus saya kurung, saya kasih angka 16 supaya saya tahu bahwa angka ini adalah angka bilangan heksadesimal. Ngerti ya? Kalau angka desimal, kalau angka desimal itu, kalau secara internasional nanti kita ngomong sistem bilangan ya sebetulnya harus diberi kurung, dikasih angka 10. Tapi karena bilangan desimal itu sudah dipakai sebagai bahasa manusia, maka karena kita kan sudah tahu kalau desimal, maka desimal itu boleh. Ya, jadi ini ya, kalau desimal itu boleh. Misalkan angka ini tadi ya, 3.709,651 dikurung, dikasih angka 10 boleh, tidak diberi angka 10 boleh. Jadi yang boleh tidak diberi kode adalah desimal. Tapi kalau kita nulis biner, oktal, sama heksadesimal harus diberi kode. Kalau tidak diberi kode, berarti yang nulis yang salah. Ya, ngerti ya? Jadi ingat ya, menyatakan bilangan biner, bilangan oktal maupun bilangan heksadesimal harus ada kodenya. Kalau tidak diberi kode, dianggap apa? Desimal. Jadi ini tadi ya, 1101,101. Seandainya nggak saya beri kode 2, berarti saya nggak tahu kalau itu biner. Bisa saya anggap berapa? 1101,101. Padahal dia bukan 1000, bukan 100, tapi dia biner ya. Maka kalau nulis biner harus dikurung, dikasih simbol 2 ya di depannya sini ya. Sudah jelas untuk itu simbolnya ya? Jelas, Pak. Iya, Pak.
Nah, Jelas, kalau Pak. sudah jelas, sekarang saya jelaskan sistem bilangannya. Sistem bilangan untuk biner itu sama dengan sistem bilangan untuk desimal. Cuma bedanya apa? Ini ya. 1101,101 biner. Artinya apa? Saya tulis ya. 1101,101. Nah, kita harus tahu satuannya yang mana. Oh ini Pak, sebelum koma. Benar ya? Maka nilainya 1 di sini, kalau kita ingin tahu nilainya atau besarnya berapa, ya 1 itu harus saya kalikan basis bilangan pangkat 0. Oh berarti 1 itu harus saya kasih atau saya kalikan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Oh makanya di sini satuan. Nah, gitu ya. Kalau di desimal tadi satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kalau di biner bukan satuan, puluhan loh ya. Ini satuan ke angka depannya Pak. Ya harus saya kalikan 2 pangkat 1. Ke depannya lagi 2 pangkat 2. Ke depannya lagi 2 pangkat 3. Kalau masih ada Pak ya 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Sama dengan tadi. Ya, tidak terbatas ini. Pokoknya kalau satuannya sudah ketemu, ke depannya ya dikalikan ditambah 1. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Jelas? Sistemnya kan sama, cuma pengalinya yang beda. Kalau di desimal pengalinya adalah 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Kalau di biner, pengalinya adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jelas? Setelah Jelas, Pak. koma, setelah koma berarti pecahan ya. Kalau satuan itu 2 pangkat 0, maka pecahannya 2 pangkat min 1. Oh, berarti 1 itu nanti harus saya kalikan 2 pangkat min 1. Maju lagi ke sana, 0 berarti harus saya kalikan 2 pangkat min 2. Maju lagi dikalikan 2 pangkat min 3. Nah, kalau kita ingin tahu besarnya, mudah. 2 kali 2 pangkat 0 itu 1 ya. 1 kali 1, 1. 0 kali 2 pangkat 1 itu 2 ya. 0 kali 2 ya 0. Berikutnya adalah 1 kali 2 pangkat 2. 1 kali 4 berarti ya. Hasilnya yang 4. 1 kali 2 pangkat 3. Berarti hasilnya 8. Jadi angkanya sama-sama 1 tapi kedudukannya lain ya. Kalau di sini tadi kedudukannya bisa puluhan, ratusan, ribuan. Di sini, nah kalau di biner itu bukan satuan, puluhan, ratusan, enggak. Satuan, duaan, empatan, delapanan, 16-an, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kan seperti enggak pas gitu ya. Nah, memang untuk bahasa mesin itu pakai biner ya ini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Sudah jelas ya? Untuk pecahannya Jelas, Pak. sekarang. Nah, untuk pecahannya. Pak, mohon maaf. Ya, silakan. Tidak? Maaf, Pak. Tidak ada. Pak, izin ini baterai saya. Oh ya, nggak apa-apa ya. Kalau lo nggak apa-apa wes ya, coba. Ya, Pak, pemadaman, Pak, di sini. Ya, nggak apa-apa ya. Silakan, nggak apa-apa. Nanti saya berikan rekodnya kok ya. Sudah, saya lanjutkan Makasih, ya. Pak. Yuk. Setelah 2 pangkat 0 satuan itu tadi, kalau ke pecahan berarti 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3. Sudah ya. Harganya berapa? Ya, kita ini nilainya berapa? 1 di sini. 1 harus saya kalikan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 artinya 1/2. 1 dikalikan 1/2 jadi setengah. Kalau 0 Pak, ya 0 di sini 0 saya kalikan 2 pangkat min 2 atau 0 1/4 gitu ya. Kalau 1 di sini Pak, 1 dikalikan 2 pangkat min 3 artinya 1/2 pangkat 3 atau 1/8. Nah, ini kalau saya jumlah jadi apa? 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Nah, sistemnya kan sama dengan tadi ya. Tambah setengah tambah 0 tambah 1/8. Itu kalau saya hitung semuanya jadi 13,625 nilainya. Oh, berarti 13,65 itu artinya desimalnya, Pak. Iya, benar. Jadi ini nilai desimalnya. Jadi kesimpulannya apa? 1101,101 biner
itu sama dengan nilainya dengan 13,625 desimal. Bisa sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, berarti sudah mengerti sistem bilangan untuk biner ya. Baik ada bulatnya, ada pecahannya. Jadi kalau bulatnya ya dihitung bulatnya. Oh berarti 1101 ini bulatnya ya. Biner itu berapa desimalnya? Ya saya hitung begini bulatnya. Hitungnya 13. Kalau 0,101 Pak, itu desimalnya berapa ya? Saya jumlah ini. Oh 0,625. Nah, gitu ya. Bulat bisa, pecahan bisa, ada bulatnya, ada pecahannya bisa. Ya. Sudah ya, jadi untuk biner kira-kira sudah. Sekarang kita lanjut ke contoh bilangan oktal. Nah ini ya. Ingat bilangan oktal itu berbasis 8. Angka yang boleh digunakan atau yang dikenal adalah 0 sampai 7. Jadi nanti jangan nulis angka 3840, salah. Di oktal itu tidak ada angka 8 atau angka 9, enggak ada. Yang ada adalah 0 sampai 7 ya. Ngerti ya sampai di situ? Ya, Pak. Sekarang kita punya angka 3740,165 oktal. Ya, jadi ada kurungnya ini 8 oktal. Itu artinya apa? Nah, kita lihat ya, saya tulis ya. 3740,165. Berarti satuannya yang mana? Yang 0 ini kan ya. Maka kalau kita pengen tahu nilainya ini, maka 0 itu harus saya kalikan basis bilangannya pangkat 0. Oh, karena dia bilangan oktal, maka basisnya adalah 8 ya. Maka satuan itu harus saya kalikan 8 pangkat 0. Maju 1 ke sana, bulatnya ya. Dikalikan 8 pangkat 1. Maju lagi dikalikan 8 pangkat 2. Maju lagi dikalikan 8 pangkat 3. Dah, jelas ya? Nah, kalau dari satuan tadi ke koma, berarti pecahan ya. Nanti angka yang pertama di sini pecahannya dikalikan 8 pangkat min 1. Maju lagi ke sana dikalikan 8 pangkat min 2. Maju lagi ke sana dikalikan 8 pangkat min 3. Nah, maka nanti saya nyebutnya yang pasti satuan itu pasti yang ini. Ya, baik oktal, biner, desimal, heksa. Kalau pangkat 0 itu mesti satuan, makanya pedomannya adalah satuannya. Jadi 0 mewakili berapa? 0 kali 1. Ya 0. 4 mewakili angka berapa? Ya 4 dikalikan 8 pangkat 1 atau kalikan 8. Jadi 4 di sini nilainya 32. Jadi saya nggak boleh nyebut satuan puluhan, tapi satuan delapanan, 64-an, 512-an gitu ya. Ini kalau nanti kalau dikalikan lagi dengan 8 kalau nggak salah 4096-an ya. 4096 ya, dikalikan lagi. Nah, kan nggak bulat kan ya, tapi nggak apa-apa, itulah sistem bilangannya. Jadi 0 dikalikan 8 pangkat 0 atau dikalikan 1 tetap 0. 4 dikalikan 8 pangkat 1 atau dikalikan 8 jadinya 32. 7 nilainya berapa? 7 dikalikan 8 pangkat 2. 64 ya, ketemunya 448. 3 di sini nilainya berapa? 3 dikalikan 10 bukan 10, 8 pangkat 3. Itu dikali 512 tadi ketemunya nanti 1536. Nah, ini bulatnya. Kalau pecahnya Pak sama. 1 di sini mewakili atau nilainya berapa ya? 1 harus saya kalikan 8 pangkat min 1. 8 pangkat min 1 itu 1/8. 1 dibagi 1 dikali 1/8 ya 1/8 nilainya. Berikutnya sini angka 6 Pak. Ya 6 dikalikan 1/64. 8 pangkat min 2 artinya 1/8 pangkat 2 ya 64. Terus 5 di sini nilainya berapa ya? 5 dikalikan 8 pangkat min 3 artinya 5 dikalikan 1/512 ya. Gitu ya. Nah, ini nanti nilainya semuanya ini berapa Pak? 3740,165.
oktal itu nilainya berapa? Ya saya jumlah 1536 ditambah 448 ditambah 32 ditambah 0 ditambah 1/8 atau 0,125 ditambah 6/64 ditambah 5/512. Nah, kalau saya jumlah semua ternyata ketemunya 2016,228515. Nah, inilah yang disebut dengan nilai desimalnya. Nah, ngerti ya? Jadi kalau nilainya itu mesti desimalnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini loh. 3740,165 oktal itu sama dengan 2016,228565 desimal. Jelas sampai di sini? Pak, Jelas, Pak. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang tanya. Ini kan materinya bilangan oktal dan yang lain-lainnya itu diubah ke bilangan desimal, Pak ya. Gimana kalau dari desimal itu ke jenis bilangan yang lainnya? Jadi dari desimal ke oktal atau Oh desimal ya, ke biner? ya, sebentar lagi itu. Oh, Kita ya baik, ke Pak. ini dulu ya. Jadi saya jelaskan sistem bilangannya dulu ya. Sudah? Ini tadi sampai ke sini berarti ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, sudah. Tinggal satu. Bilangan heksadesimal berbasis 16. Berbasis 16, komponennya adalah 0, 1 sampai 9 di A, B, C, D, E, F. Ya, jadi F itu masih boleh dipakai di sini. Maka saya pakai sebagai contoh ya. Misalkan ada bilangan heksadesimal 19A4,10F heksadesimal, maka saya tulis di sini ya 19A4. A itu kan huruf Pak, enggak, di heksa itu A itu angka ya, tapi mewakili angka 10 ya. Jadi 19A4,10F. Nah, ini ya. Berarti kita tahu bahwa 4 ini adalah satuan kan? Nah, maka 4 itu dipakai sebagai referensi, nanti harus saya kalikan basis bilangan pangkat 0. Nah, karena ini heksadesimal, maka basisnya adalah 16. Maka nilainya, kalau kita ingin tahu nilainya 4 itu berapa, ya harus saya kalikan 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 itu 1, berarti nilainya 4 satuan. Oh, berarti sama ya, satuan. Nah, terus maju ke depan, A, itu harus dikalikan, kalau ini 16 pangkat 0, ini mesti 16 pangkat 1 ya, karena maju ke sana. Nanti 9 itu kalau kita pengen tahu nilainya harus dikalikan 16 pangkat 2. Jadi 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. Jadi kalau masih ada angkanya lagi ya dikalikan 16 pangkat 4, 16 pangkat 5, dan seterusnya. Gitu ya, ngerti ya di sini ya. Ini saya ambil contoh 4 digit saja. Nah, kalau kita tadi di desimal kan boleh nyebut satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, kalau untuk heksa nanti bukan itu. Ini satuan tetap sama. Satuan 16-an, 256-an, 4009-an, nah gitu ya. Kan nggak enak kan ya. Maka lebih enak kalau kita nyebutnya 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Nanti 4 sebagai pedoman, satuan ya. Kalau ada koma berarti kan pecahan ya. Nah, pecahan itu nanti kalau ini 16 pangkat 0, di sini jadi 16 pangkat min 1 pengalinya. Maju lagi 16 pangkat min 2, maju lagi 16 pangkat min 3. Nah, sekarang kita hitung. 4 kali 1, 4. A kali 16 pangkat 1, A itu 10. 16 pangkat 1 kan 16. Oh, berarti 10 kali 16. Oh, ini A ini mewakili 160. 9 harus saya kalikan 16 pangkat 2. Berarti 9 kalikan 16 pangkat 2 itu 256 ya. Ketemunya 2304. 1 ini nilainya berapa ya? 1 harus saya kalikan 16 pangkat 3.
16 pangkat 3 itu ya 16 kali 16 kali 16 ya, sudah ngerti kan? Sekian, maka ketemunya ini. Berarti 19A 4,101 itu nilainya berapa? Ya, saya jumlah nanti. Ini dikalikan ini, ketemunya ini ya. Ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini, tambah ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Ketemunya 6564,066162. Oh, berarti apa? 19A4,10F heksadesimal itu sama dengan 6564,066162 desimal. Ngerti sampai di sini? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Kalau sampai di sini ngerti, berarti Anda sudah mengerti sistem bilangan itu seperti apa. Kita ya, berarti sudah ngerti poinnya sampai di sini. Berarti singkatan saya sudah habis ya. Berarti kita sudah mengerti sistem bilangan, yaitu tadi sistem bilangan. Sekarang kita balik lagi ke itu tadi kan singkatan saya untuk menjelaskan sistem bilangan ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Setelah kita tahu sistem bilangan tadi, baik untuk desimal maupun bilangan lain, yaitu biner, oktal, maupun heksa, kita sudah bisa mengerti dengan saya berikan contoh-contoh itu tadi. Nah, kalau kita sudah tahu itu, nah, ini tadi ya, kita sudah sampai ke sini, maka artinya kita sudah bisa mengkonversi ya. Bisa mengkonversi bilangan. Artinya gini loh, mengkonversi bilangan. Ya. Seperti yang Anda tanyakan tadi, temannya tadi. Ya. Konversi bilangan itu ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah konversi bilangan dari bilangan lain. Bilangan lain itu adalah biner ke desimal. Ya. Oktal ke desimal. Heksadesimal ke desimal. Bagaimana mengkonversi bilangan lain ke bilangan desimal? Dengan cara kita masukkan sistem bilangannya. Seperti ini tadi ya. Ini sebagai contoh ini. Contohnya 1010,011 biner. Desimalnya berapa, Pak? Nah, itu ya. Jadi mengkonversi dari bilangan biner menjadi desimal. Nah, sama aja dengan tanya gini, 1010,011 biner itu nilainya berapa sih, Pak? Nah, kalau desimalnya, nah, maka kita lihat di sini 1010, saya tulis ya 1010,011. Maka kita tahu nolnya itu ini, nol ini, itu ini ya, itu adalah satuan. Maka untuk menghitung nilainya, maka harus saya kalikan 2 pangkat 0 ya, seperti tadi ya. Terus maju ke sini, satunya harus saya kalikan 2 pangkat 1. Terus ada 0 lagi harus saya kalikan 2 pangkat 2. Maju lagi harus saya kalikan 2 pangkat 3. Nah, setelah 0 satuan tadi, ada koma kan? Setelah koma adalah harus saya kalikan 2 pangkat min 1. Harus saya kalikan 2 pangkat min 2. Harus saya kalikan 2 pangkat min 3. Jelas ya? Nah, ini nilainya berapa? Ya, kita coba. 0 kali 1, 0. 1 kali 2, 2. 0 kali 4, ya 0. 1 kali 8, 8. Pecahannya ya, 0 per 2, ya 0. 1 per 4, seperempat atau 0,25. 1 per 8, 0,125. Nah, ini kalau saya jumlah, 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0,25 tambah 0,125, ketemunya adalah 10,375. Oh, itu artinya apa? 1010,011 biner itu sama dengan 10,375 desimal. Bisa?
itu berarti kalau kita sudah bisa sistem bilangan, berarti kita sudah bisa konversi bilangan lain ke desimal. Bilangan lain itu artinya biner bisa, oktal juga sudah bisa kan tadi ya. Terus heksa juga bisa dengan menerapkan atau memasukkan sistem bilangannya masing-masing. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Masuk, Pak. Izin Sebelum nanti kalau boleh di-share Pak ya itunya apanya. Bab ya, satu materi. ya jangan khawatir nanti materinya saya share ke Anda. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, Anda lihat ya, konversi dari bilangan lain ke desimal sudah bisa. Yang kedua nanti adalah bagaimana Pak kalau desimal ke biner, ke bilangan lain itu desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa. Itu kita bahas nanti. Sekarang kita sudah mengerti konversi ini dulu. Saya harus memperkenalkan ke Anda. Anda kan sudah tahu sistem bilangannya. Sekarang Anda harus mengenali bilangannya. Sebelum ke konversi ini ya, desimal ke bilangan lain, kebalikannya ini tadi. Maka Anda saya coba ke sini dulu. Nah, sebelum ke sini, kita ke tabel ini dulu. Ini namanya tabel konversi ya. Nah, ini ada tabel. Artinya begini, kalau Anda sudah mengenal angka desimal kan sudah kenal kan ya. Nah, kalau sudah kenal angka desimal, berarti Anda sudah bisa menulis urut angka desimal. Ya, misalkan coba dituliskan angka desimal 0 sampai 100. Nah, dulu waktu SD kan begitu ya. Untuk supaya mengenal angka itu harus bisa nulis urut 0 sampai 100 gitu ya. Maka orang nulis ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan habisnya itu sampai 9 ya. Setelah 9 bagaimana? Setelah 9 itu jadi 2 digit, Pak. Jadi ingat, kalau desimal angkanya kan 0 sampai 9. Setelah 9 bagaimana? Jadi 2 digit, Pak. 2 digitnya berapa? 1, 0. Nah, ngerti ya? Setelah 1, 0, Pak. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 sampai 1, 9 atau 19. Terus jadi apa? 2, 0, Pak. Jadi 20. Oh, berarti ininya yang naik sekarang. Ininya naik jadi berapa? 20, 21. Sampai 29 nanti naik lagi jadi berapa? 30 atau 30. Gitu ya. Nah, kalau saya jelaskan itu kan Anda mesti ngerti kan? Karena kita sudah bisa itu. Sudah mengenal desimal, ya kan? Kita ngerti ya. Jadi kalau menulis urut 0 sampai 100 kira-kira kan sudah bisa. Sudah bisa, Pak. Sampai 1 miliar dulu, Pak, bisa, Pak. Nah, kan gitu ya. Itu berarti kita sudah bisa desimal. Sekarang kita coba mengenal biner. Mengenal biner ini, oh ya ini tadi, ini saya waktu menulis ini, saya menggunakan aplikasi ya, jadi biner itu di sini langsung 4 digit semua, karena di sininya 4 digit, semuanya jadi seragam 4 digit. Oktal juga begitu, kalau saya tulis di sini, sampai sini 2 digit, semuanya 2 digit gitu ya. Saya inputkan jadi 2 digit semua, kalau heksa 1 digit semua. Nah, kalau desimal enggak ada yang 1, ada yang 2, ini karena saya harus mengisi. Kalau ini saya kasihkan aplikasinya, begitu saja. Nah, sekarang kita mengenali biner ya. Kalau 0, biner nulisnya apa? Ya 0, 1 digit ya ini ya. Jadi yang 03 di depannya itu dianggap enggak ada dulu ya. Jadi kalau nulis desimal 0, biner nulisnya apa? Juga 0. Oktal juga 0. Heksa juga 0. Jadi ini anggap 1 digit dulu. Saya sekarang jelaskan biner ya. Jadi kalau 0 ya 0. Kalau 1 ya nolnya juga 1. Ini 1 digit ya. 0, 1 digit, 1, 1 digit ya. Nah setelah 1, kalau saya nulis 2, biner kan nggak ada angka 2 ya. Benar ya? 0 sama 1 saja. 2 nggak ada. Oh berarti kalau saya nulis 2, itu harus 2 digit.
Ngerti ya, 2 digit. Contoh, Iya, Pak. Nah, 2 digitnya setelah 0, setelah 1, jadi apa? 1, 0. Oh, berarti sama dengan desimal itu ya. Kalau setelah sampai 9, mesti 1, 0 atau 10. Nah, di sini 0 artinya 0, 1 artinya 1, kalau 2 artinya 1, 0. Nah, sekarang kita ngecek bener nggak? Biner itu 1, 0 itu sama dengan 2. Nah, coba sekarang Anda yang hitung. Tadi kan sudah saya yang ngitung ya, Dok. Dengan jelaskan sistem bilangan tadi saya tahu ya kan. Atau sudah bisa mengkonversi biner itu ke desimal kan. Nah, sekarang mudah. 1, 0 biner. Nah, 1, 0 ya, ini 2 digit ya. 1, 0 biner itu desimalnya berapa atau nilainya berapa? Benar 2, Pak. 1, 0 ya. Maka kalau saya menulis sistem bilangannya 0 harus saya kalikan 2 pangkat 0. Benar ya? Iya. Satunya Iya, Pak. Kalikan 2 2 pangkat pangkat 1. Oh, berarti 1 kali 2 ditambah 0 kali 1. Oh, berarti 2 tambah 0. Oh, berarti 2. Benar ya? Berarti kalau 1, 0 biner itu nilainya sama dengan 2. Terus urut berikutnya 3. 3 itu 1, 1. Benar Pak? 1, 1 itu 3. Anda coba Anda hitung. Benar ya? Biner 1, 1 itu sama dengan 3 kalau desimal. Benar, Pak. Benar ya? Jadi nanti kalau ngitung begini. Kan cuma 2 digit 1, 1. Oh, berarti satuannya ini saya kalikan 2 pangkat 0. Sebelahnya saya kalikan 2 pangkat 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Oh benar Pak, pas. 1, 1. Setelah 3 kan 4. 4 di sini sudah 3 digit, 1, 0, 0. Lah benar ya Pak, 1, 0, 0 itu sama dengan 4. Nah, Anda cek coba, 1, 0, 0 itu apakah benar sama dengan 4? Iya, benar, Pak. Benar ya? Nah, nanti 4 itu 100, kalau 5 101, kalau 6 110, 7 111. Kalau 8 sudah 4 digit Pak, 1000. Nah, sekarang kita ngetes ini ya. Perubahan dari 3 digit ke 4 digit. Benar 111 biner itu sama dengan 7. Coba Anda hitung. 111 biner itu benar sama dengan 7. Iya, benar, Pak. Benar ya? Iya, benar. Kalau benar berarti ini 3 digit sekarang jadi 4 digit Pak. 8 itu jadi 4 digit. 1000. Biner itu benar sama dengan 8. Nah, Benar, Pak. Benar, Pak. benar ya? Oh, berarti benar. Berarti, nah, Anda lihat ya, perubahan dari 1 digit ke 2 digit adalah kelipatan 2. Di 01, kedua ya, dia jadi 2 digit. Kelipatan 2 lagi 4. Ya, 2 ke 4. Oh, jadi 3 digit ya. Jadi 0 dan 1, 1 digit. Kedua sudah 2 digit. Dikalikan 2 lagi 4, jadi 3 digit. Saya kalikan 2 lagi, 8, jadi 4 digit. Ya, benar ya? Kalau saya kalikan 2 lagi kan 16 ya. 16 nanti jadi 5 digit. 1, 0, 0, 0, 0. Itu ya, 1, 0-nya 4. Itu 16. Nah, perubahan dari 4 digit ke 5 digit, maka saya harus ngitung yang 4 digit dulu. Bener lah, 1, 1, 1, 1 itu sama dengan 15. Coba Anda. Benar. Bener ya, 15 ya? Pak. Nah, benar. Sekarang kalau 16 itu katanya 5 digit. 1, 0, 0, 0. Jadi 1, 0-nya 4 ya. Itu sama dengan 16. Benar apa tidak? Benar, Pak. Benar ya ternyata ya. Oh, berarti seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita sudah bisa menulis urut biner gitu ya. Bisa menulis urut biner, Pak. Saya bisa 1 digit sampai 2 digit.
sampai 3 digit, sampai 4 digit, Pak. Sampai 16 itu 5 digit, ya. Nah, berarti Anda sudah mengenal gitulah bilangan biner. Jadi sebelum ke tadi itu ya, konversi yang lengkap, Anda ya, silakan. Bisa diulangi yang tadi Pak, perubahan dari 2 digit ke 3 ke 4 digit itu. Oh, jadi gini ya, kalau biner itu kan basisnya 2. Jadi tiap kelipatan 2, dia nanti akan berubah digitnya. Jadi dari 0 ya ke 2. Kalau 01 kan 1 digit. 2 berarti sudah 2 digit. 2 itu kalau saya kalikan 2 lagi, kelipatan 2 kan berarti dikalikan 2 lagi, kan 4 ya. Nah, Anda lihat 2 itu 2 digit, 4 itu sudah jadi 3 digit, 100. Ngerti ya? 4 kalau saya kalikan 2 lagi kan 8. Nah, 4 itu 3 digit, 8 itu sudah 4 digit. 8 kalau kelipatan 2 berarti kan setelah 8 dikalikan 2 kan 16. 16 nanti mesti jadi 5 digit. Nah, gitu ya. Nanti 16 5 digit kapan, Pak? Ini 5 digitnya kapan 6 digit? Ya kalau 16 saya kalikan 2, 32 nanti mesti jadi 6 digit gitu ya. Bisa sampai sini? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak, maaf Pak sebelumnya. Hmm. Setelah ini ada mata kuliah lain ya Pak? Ini jam berapa ini? Jam 2 lebih 18. Oh ya. Seharusnya Ya. jam 2 tadi Pak. Iya. Ya sudah. Jadi gini ya. Ini ya. Ini saya stop sampai di sini ya. Jadi rekaman Anda sampai di sini. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nanti sampai ya, nanti ada saya beri rekodnya untuk yang bagian 1 tadi sama bagian yang kedua ini, sama saya beri rekodnya untuk dari kelas sebelah Anda ya, dari kelas sebelah Anda ya. Dari kelas sebelah Anda, karena kelas sebelah Anda bab 1-nya sudah hampir selesai ya, sudah hampir selesai. Sehingga nanti saya juga mengirimi Anda adalah rekod Zoom dari pertemuan saya ngajar di pertemuan kedua pada kelas yang lain. Karena Anda, ini kan masih pertemuan pertama ya, karena apa? Minggu kemarin Anda kebetulan pas libur gitu ya. Jelas ya, jadi Iya, nanti Pak. saya kirimkan rekodnya. Oh, ini rekodnya saya stop dulu ya. Saya stop dulu rekodnya supaya